ya bangun jaringan dulu deh. Bangun jaringan dulu. Ya. Siap. Jaringan itu lebih perlu karena ketika kita tidak ada jaringan, jangan berharap bisnisnya akan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi bersama Petualang Podcast Indonesia. Saya Mufti Wicaksono dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Bersama kami ada sahabat saya Pak Topan Asari dari praktisi hukum. Kita akan bagi-bagi cerita dan pengalaman atau kita boleh interaksi teman-teman nanti yang di sana, sahabat Petualang Podcast Indonesia bisa interaksi dengan kita bersama belajar nyetir dan kami di Cafe Cambaket dekat Taman Tiga Generasi. Terima kasih Mbak Enda, waktunya kita dikasih tempat dan kali ini kita sedikit berbicara tentang pentingnya legalitas UMKM. Nah biasanya kan kita ngobrolinnya tentang makan-makan ini Pak. Ya kita lepas masker ini Pak ya. Oke. Oke ini kita bicaranya bukan makan-makannya lagi nih. Jadi makannya itu kita supaya buat pembelinya dan buat yang memproduksi ini nyaman dan aman gitu Pak ya secara hukum. Nah, mungkin pertama kita apa nih yang mengenai ya perkenalan dulu deh Pak Tovan, terus nanti setelah itu nanti baru kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Monggo Pak Tovan. Ya terima kasih Pak Mukti. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tovan. Untuk saat ini saya bergerak di bidang praktisi hukum dan juga ya lebih senangnya sih di konsultan marketingnya. Siap. Konsultan marketing. Iya. Ya karena ada beberapa juga yang saya tanganin untuk UMKM dan perusahaan untuk mengelola marketing. Oke, sip. Luar biasa. Ya kita ini alhamdulillah bisa mengundang. Terima kasih banyak Pak Tovan mau hadir di sini, mau berbagi. Insyaallah nanti kalau memang ada yang mau bertanya monggo silakan bertanya. Ini ada pertanyaan saya nih Pak tentang Bapak kan dari saya dengar tadi dari obrolannya dari 2003 mungkin Pak ya sudah main di marketing Pak ya. Dari tahun 2000. Tahun 2000 malahan lebih tua lagi ya kan. Sudah 20 tahun nih. Terus sambil bekerja sebagai praktisi hukum juga ya Pak ya. Mungkin dari pengalaman Bapak strategi untuk UMKM nih Pak yang saat ini kan Bapak kan melihat nih mereka bertebaran banyak nih Pak, apalagi musim banyak PHK terus pandemi banyak usaha-usaha baru yang buka di Kota Balikpapan. Mungkin orang-orang dari itu bisa jadi orang Balikpapan asli atau mungkin pendatang. Monggo Pak. Ya jadi kalau kita berbicara UMKM di Indonesia atau di Kota Balikpapan UMKM ini masih minim sekali. Oke. Minim sekali. Kurang lebih kalau dipresentasikannya masih pelaku UKM masih berkisar di angka 3%-an Mas. 3%-an. Jadi 3% ya. Masih ada 97%-an mereka digarap oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya betul. Padahal sektor ekonomi bisa berjalan itu karena penopangnya adanya banyaknya UKM yang berkembang. Usaha kecil itu Pak ya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro. Ya, tetapi keadaan saat ini dengan adanya Menteri Koperasi saat ini Pak Teten ya. Pak Teten iya, luar biasa beliau. Supportingnya. Saya
menaruh harapan bahwa beliau bisa mengangkat citra UKM Indonesia, khususnya nanti juga bisa bersinergi dengan di kota-kota kecil seperti kota Balikpapan ini ya. Siap. Jadi kalau kita berbicara UKM, banyak persoalan UKM yang harus kita petakan. Pertama, orang saat ini ketika dia diberhentikan kerja, dia di masa pandemi ya, Iya. dirumahkan. Ada yang memang pengangguran dari dulunya, dia mau mau mencoba bisnis baru. Tetapi banyak strategi atau langkah-langkah yang masih belum dipahamin. Jadi kita bisnis ini bukan cuma punya modal aja, Pak. Iya. Ya. Lo punya modal kan? bikin apa ya kan? Punya modal nih 100 juta. Belum tentu maju. Beda orang yang punya modal 100 juta dengan yang 10 juta, mungkin yang 10 juta ini yang bisa maju. Oke. Karena mereka tahu strateginya. Oke, gitu ya. Tuh Nah, strateginya. Strategi paham ya Pak ya. Paham. Nah, jadi strategi ya kita tidak bisa menghilangkan yang namanya 4P ya. Ya, product, 4P price. coy. Product, price, price, promotion dan lain. Oke. Nah, tetapi para pelaku UKM kebanyakan asal ngelihat hit, asal ngelihat booming ya ikut-ikutan. Contoh ya, di masa pandemi ini 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini bertebaran yang namanya warung kopi. Iya betul. Ya. Baru semua nih. Banyak yang baru. Banyak juga yang tutup Pak. Betul. Ya. Tapi muncul lagi yang baru. Ya karena strateginya tadi. Oke. Ya. Yang kedua adalah vape store. Vape store, oke. Vape store, ya. Sekarang juga lagi hit ikan cupang. Iya, ikan cupang. Ikan cupang. Nah, terus tanaman ini Pak. Tanaman hias. Nah, banyak hal-hal seperti itu. Kita mengerucut ke bisnis warung kopi lah, karena kita lagi live di Cam Bucket. Iya. Ya, jadi bisnis di warung kopi kalau menurut saya kita bukan hanya punya produk kita terkenal, kita bakalan laku. Ya. Sekarang banyak franchise. Betul. Lebih mudah tuh akhirnya kan. Lebih mudah, katanya lebih mudah dengan membeli produk franchise-nya, dia buka di sini dia bakalan laku. Tapi tidak semudah itu. Iya. Betul. Tapi apakah mereka punya izin? Itu kan kita belum sampai ke sana Pak ya. Belum pernah survei ya kan. Ya, belum. Nah, jadi perlu ada pengertian lah, atau ya mereka juga harus melek hukum. Betul. Melek hukum sama aturannya. Sebelum kita berbicara soal izin nih, saya kembali lagi ke strateginya. Oke. Nah, jadi misalnya dia beli franchise, dia buka warung kopi, dia buka kedai kopi. Sekarang gini, kedai kopi hampir setiap gang tuh bisa 1 sampai dengan 2. Ya. Betul. Apalagi kalau di Jalan Ring Road sini. Wah, bertebaran. Sungai Ampal bertebaran. Iya. Di Kilo bertebaran juga. Terus Haryono ya Pak ya, Gunung Sari. Betul. Luar biasa. Warung kopinya dengan desain yang bagus, tempat yang nyaman. Tapi kenapa banyak yang tutup? Kenapa banyak yang sepi? Karena tidak ada diferensiasi. Nah, orang ini kalau punya, saran saya sih ini buat pelaku UKM kopi ya, ya mudah-mudahan bisa dianalisa. Jadi kalau kita berbicara kopi ini berbicara rasa Pak. Ya, berbicara rasa. Mungkin kopi ini menurut Kang Mufti enak sekali, tapi menurut saya ini tidak enak. Karena lidah ini berbeda-beda. Ya. Nah, jadi sampai dengan saat ini saya belum menemukan kedai kopi di Balikpapan yang menyediakan kopi berdasarkan selera. Contohnya gini,
kita memang punya standar kopi nih. Standar kopi ya istilahnya yang ditimbang-timbang tuh ya. Berapa gram di roasting apa segala macam. Standarnya memang seperti ini nih. Cambaket punya produk kopi ini standarnya seperti ini. Tapi standar takarannya rasanya seperti ini. Seperti tapi saran saya ketika ada klien kita sediakan kopi yang standar. Tetapi seperti di warung-warung bakso atau di warung ada kopi tambahan, ada gula tambahan, ada susu tambahan. Kayaknya kopinya nih kurang kental. Dia akan menambahkan kopinya sendiri atau kurang susunya ditambahin. Nah, itu yang belum ada di Balikpapan sih saya lihat. Siap. Jadi warung kopi perlu yang seleranya standar tapi bisa mengena seluruh lapisan. Jadi orang ketika mau beli kopi di satu tempat di Cambaket atau di mana, dia akan bisa menakar sendiri nih. Oh, misalnya saya berarti standarnya Cambaket seperti ini, berarti saya kurang kopinya gitu. Kopinya mau berbentuk sudah di roasting atau sudah berbentuk bubuk atau cairan, yang penting ada tambahan untuk menyesuaikan. Seperti itu sih. Jadi kita dalam bisnis harus ada perbedaan pertama. Iya. Dan kedua yang paling penting adalah pelayanan. Iya. Dari strategi itu ya, perbedaan dari apa sih unggulan kita? Iya, betul. Nah, terus pelayanannya. Wah, pelayanan sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat diperlukan. Ya kita tidak mengelak bahwa pembeli itu adalah raja, gitu loh. Nah, ketika orang datang, siapapun itu berpakaian apapun itu, pelayanannya itu harus standar. Nah, misalnya pelayanan saya komit bahwa pelayanan harus standar. Tidak ada yang misalnya pejabat harus datang ini harus gini. Ya sama-sama ya namanya kita ngopi bareng-bareng. Ngopi ini kan buat santai kita, buat sambil ngobrol dan lain-lain. Ya itu sih saya pertama tadi perbedaan pelayanan dan komitmen. Perbedaan pelayanan komitmen. Perbedaan ini berarti harus ada ciri yang terus pelayanan Pak ya. Pelayanan kan memang untuk si konsumennya supaya betah nih ke sini, terus mau kembali lagi, terus komitmen tadi Pak ya. Komitmen ini gimana nih komitmen ini? Sangat susah luar biasa ya. Kalau kita berbicara komitmen, kadang-kala pelaku atau sehari buka sehari tutup gitu maksudnya nih Pak? Enggak, jadi gini, iya. Bisa sehari buka sehari tutup dikarenakan dia berpikir sepi nih, kalau di hari Senin nih rame. Senin sampai Jumat. Iya, ya rame. Terus misalnya hari Senin pegawainya kita taruh 2 aja karena sepi nih. Ya nggak bisa begitu. Ya komitmen kita bahwa ketika dia datang kita berikan pelayanan, kita jadikan dia raja. Dia serasa seperti ngopi di rumah sendiri dengan keluarga sendiri dan lain-lain. Komitmen itu. Nah, jadi para pelaku usaha misalnya baru sebulan aja belum untung sudah males-malesan. Waduh, yang namanya usaha itu tidak semudah membalikan tangan. Ketika kita untuk mencapai titik BEP aja itu, waduh, luar biasa perjuangan ya Pak. Bisa berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Makanya dalam suatu bisnis cash flow ini juga harus jelas gitu loh. Ketika kita punya contoh ya, ketika kita punya modal 10.000 misalnya, 10.000 itu kita harus safety bisa menggaji dan lain-lain sampai dengan 3 bulan. Jadi misalnya 1 bulan pertama kita rugi, kita tidak bakal langsung drop gitu loh. Nah, kebanyakan kan orang punya 10.000 dihabisin langsung tuh di bulan pertama. Dikira bulan depan selaris bulan ini. Iya, betul. Jadi strateginya Pak ya. Siap. Manajemen keuangan juga harus
harus diperhatikan. Jadi tadi jadi konsistennya ini termasuk manajemen keuangan ya, Pak ya? Betul. Konsisten kan kalau konsisten ya. Kata-kata konsisten kalau kita jabarin lebih luas lagi, waduh, banyak. Panjang betul. Iya. Mungkin sumber dayanya juga, Pak ya. Iya, betul. Loyalitas si pekerjanya, terus waktunya, ya kan. Oh ya, berbicara soal SDM nih, Iya. soal SDM, menarik sekali ketika kita berbicara SDM, ketika kita mau bisnis di Kota Balikpapan. Saya datang di Kota Balikpapan tahun 2006, kayak 2005, 2006. Oh. 2025. Saya itu mencari SDM itu luar biasa, sulit sekali. Yang sesuai, Pak ya? Atau minimal mendekati maunya Bapak? Etos kerjanya. Etos kerja. Ya. Itu di bidang apa waktu itu, Pak? Saya masuk ke Balikpapan waktu itu kebetulan saya megang Indofood untuk Kalimantan Timur. Oh, distribusi. Iya. Untuk Indofood ya. Ya, untuk Indofood. Jadi setiap kota seperti Balikpapan, Samarinda, Grogot, Wotong dan lain-lain. Keliling. Iya. Saya kontrol untuk one price. Oh. Satu harga. Satu harga dari beberapa kota itu. Iya. Dan kalau di Indofood itu dia satu orang dia megang satu brand. Gitu. Nah, jadi untuk mengolah SDM di Balikpapan khususnya, ketika kita beri koreksi ke anak buah sedikit tegas ya, karena saya Jakarta kan. Saya Jakarta, terus saya sudah gaya Jakarta ya. Saya sudah pernah kerja di Surabaya, saya sudah pernah kerja di Medan. Etos kerja atau semangatnya nih, mental nih, kembali ke mental ini, Pak. Mental kerjanya tuh sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Ketika saya marahin hari ini, besoknya dia resign. Wah, gila kan saya bilang. Cari lagi nih. Iya. Jadi SDM ini saya pikir nih apa mentang-mentang bapaknya kaya kali, saya bilang. Iya. Gitu. Nah, jadi dia tidak menghargai suatu pekerjaan gitu. Nah, terus juga ketika berbicara SDM, saya juga mulai buka bisnis juga, waktu itu bisnis laundry dan lain-lain. Terus ketika bisnis ternyata kita harus betul-betul terjun langsung dulu. Kalau sudah ada di situ ya. Betul. Minimal per berapa hari controlling? Tahunan malahan. Tahunan ya. Jadi adalah salah satu. Berarti dipantau terus gitu maksudnya, Pak ya? Iya. Ada kita kontrol. harus controlling. Kita tidak bisa langsung kan seharusnya melepas. Kan seharusnya ketika kita pimpinan yang baik adalah kita bisa mendelegasikan seluruhnya. Iya. Tapi ketika kita delegasikan, kita perlu kontrol juga. Cuma kita kontrol, kita manage soal administrasinya aja. Kadang-kala di lapangan tidak sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Nah, jadi kalau untuk pelaku-pelaku UKM, walaupun kalian banyak uangnya bisa menggaji orang, tapi kalian harus terjun dulu minimal setahun aja mencari core customer-nya dulu. Keinginan customer-nya maunya nih seperti ke arah mana? Iya gitu. Ya karena ketika kita cuma kontrol 1 bulan 2 bulan itu bakalan habis. Gitu. Siap. Ya. Ada mungkin ada pertanyaan dari sahabat Petualang Podcast Indonesia mungkin ada, Mas? Ya. Dari tadi ada pertanyaan tapi di sini nih pujian semua. Dari @min__ningdia. Iya, Ningdia. Dia ada komen beberapa kali nih. Luar biasa bosku ini. Mantap nih. Yeah. Ya memang pakarnya pakar. Mantap. Dapat inspirasi baru nih lihat Om Taufan. Alhamdulillah. Responnya bagus.
@Taufik_BPN. Wow, Oh iya. Om Topik tuh, Om Topik ya. Sahabatnya Pak Tovan ya. Itu apa? Artisnya Balikpapan itu. Oh. Keren. Terima kasih sambutannya. Ini memang strateginya Pak Tovan luar biasa dari penjabarannya, memang ada perbedaan untuk ada ciri ya untuk UKM itu sendiri Pak ya. Terus tadi yang kedua perbedaan, pelayanan konsisten. Konsisten ini yang banyak tadi konsisten, mulai dari sumber daya, terus mungkin yang konsisten waktunya juga Pak ya. Betul. Ya. Ini memang untuk UKM yang naik kelas juga ada hubungannya nih Pak ya, karena di situ kan ya memang perjalanannya tidak bisa langsung besar walaupun punya dana atau punya modal yang besar ya Pak ya. Sepakat saya, sepakat. Ya. Mungkin ada masukan nih Pak sedikit untuk UKM yang mau naik kelas. Oke, ya. Jadi apalagi untuk ini kan kita bahasanya kan ada tentang legalitas nih Pak ya. Ada hubungannya itu kan. Monggo. Betul. Ya. Jadi ketika kita berbicara soal UKM naik kelas, jadi kita harus berbicara soal legalitas. Ya. Kita bisa usaha sehebat apapun, tapi kita masih harus bersinergi di segala lini. Bersinergi di segala lini. Iya. Sehebat kolaborasi apapun. Juga. Kolaborasi. Nah, jadi sinerginya apa ya? Sinerginya kita harus pertama adalah ketika ingin membuka usaha, kita sudah punya konsep nih, kita punya strategi marketing yang bagus, tapi kita tidak didasari oleh perizinan atau legalitas. Sama aja bohong. Kenapa saya bilang sama aja bohong? Ketika UKM mau naik kelas, ya. Ketika UKM mau naik kelas, mau tidak mau kita memerlukan rekan bisnis yang namanya perbankan. Oke. Ya. Mitra usahanya. Lembaga finansial juga. Dan lainnya. Ya. Ada apa nih pertanyaan kah Mas Bejo? Ya, dari Wahi @leiz. Ya, susah banget ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki etos kerja tersebut Pak? IMTK apa? SDM Balikpapan. Pak, hashtag untuk SDM BPN. Balikpapan maksudnya. Memperbaiki etos kerja. Ya. Jadi pengalaman saya ini pasti berbeda-beda Pak ya, setiap pengusaha benar, pasti punya cara berbeda-beda, termasuk mungkin di Cambaket ini ya Mbak ya, budaya kerja mungkin termasuk itu Pak. Ya. Jadi pengalaman saya mengelola suatu bisnis adalah sampai dengan mengelola kantor saya yang sekarang juga, saya menganggap saya bukan pimpinan. Oke. Saya ada rekan kerja. Saya terapkan ke mereka. Ketika bisnis kita ini tidak maju, ketika bisnis ini kita tidak jalan, maka kalian tidak mendapatkan yang namanya pendapatan. Iya. Jadi niat saya waktu itu cuma satu Pak. Yap. Saya bosan miskin. Oh, bosan miskin. Tolak miskin ya. Ya. Itu aja. Ketika saya bosan di mindsetnya ya sudah di ini. Oke. Pertama adalah saya bosan miskin karena sampai dengan SMA saya mau kuliah itu juga saya bingung duitnya dari mana. Nah,